Ketemu lagi. Hari ini kita mengantar belanja istri. Tuh, lagi antri parkir. Nah, kita bisa lihat. Nah, sekarang ini lagi viral atau lagi trending untuk menyiarkan bahwa pasar Tanah Abang itu kosong, ya kan? Pasar Tanah Abang kosong. Yang saya herannya, kenapa hanya menyalahkan pemerintah? Kenapa masing-masing warga negara Indonesia itu introspeksi diri? Rame ini pasar nih. Tuh. Mengenai persaingan harga barang impor, itu yang dibilang nggak mungkin, itu mungkin terjadi. Logika, kita bicara logika dan nyata. Di Indonesia, semua limbah itu dikuasai oleh LSM. Nah, yang kaya hanya orang-orang tertentu. Contoh kecil. Besi. Masih ingat enggak harga arit kita itu lebih mahal dibanding barang impor arit dari luar yang untuk nyocrokin kelapa sawit. Di sini limbah besi itu sudah dikuasai oleh LSM. Kalau di negara Cina, semua limbah itu dikuasai oleh negara dan dikelola oleh negara. Pabrikan itu selalu menggunakan original material. Nah, kalau besi itu diolah dan diakomodir oleh pemerintah, terus setelah menjadi semi bahan baku atau WIP, kita serahkan ke UKM. UKM hanya dibayar jasa. UKM sudah bisa mampu mandiri nantinya. Dan harganya pasti murah. Karena material yang didapat oleh UKM itu dari scrap. Scrap yang mengelola pemerintah, jangan LSM. Apalagi tahun politik sekarang ini, LSM itu menurut saya itu hanya mencari massa. Kita lihat deh aktualnya. Ayo, di parkiran itu pasti yang menguasai LSM. Di pasar itu yang menguasai LSM, mulai dari kulinya, mulai dari parkirnya, mulai dari kebersihannya, mulai dari maintenance-nya, itu yang menguasai LSM. Di sini kita harus berpikir jernih. LSM mendingan diakomodir menjadi mengeluarkan produk. Jangan hanya sekedar mengambil keuntungan sesaat. Nah, contoh kecil lagi. Kalau di luar negeri, di Cina, itu Bapak jalan deh ke Cina. Kalau enggak, lihat YouTube. Enggak usah jalan deh, enggak usah jalan ke Cina, lihat YouTube. Korek gas kita itu modal itu harga bisa sampai 5.000. Di Cina itu modal jual itu 700 perak udah ada isi gasnya. Kenapa? Karena pemerintah mendapatkan limbah scrap plastik dari pabrikan injek plastik, diserahkan ke LSM. Nah, hasil keluarannya itu berupa blow molding dari namanya tabung korek. Nah, pemerintah memberi isian gas melalui subsidi. Nah,
Dia hanya dibayar jasa koreknya cuma 300 perak. Sisanya buat biaya isi gas sama delivery. Bayangin tuh. Nah, kalau di Indonesia membuat korek api, yang korek jres itu loh, yang buat ngorek, yang buat orang merokok. Saya dulu perokok, sekarang sudah berhenti. Itu dia tidak menggunakan original material, makanya harganya murah. Nah, kita mau belanja aja, itu semuanya sudah dikuasai oleh LSM. Mulai dari parkiran, kuli panggul. Mending kalau tukang parkirnya sejahtera, saya setuju. Yang sejahtera bandarnya LSM. Jadi kita harga murah itu pasti bisa. Baju itu konveksi, jangan salah. Coba tanya limbahnya lari kemana coba. Dan hanya dibeli murah oleh LSM. Itu sebetulnya kalau dikelola oleh pemerintah, itu diserahkan ke LSM untuk membuat satu keset misalnya. Atau limbahnya didaur ulang, itu bisa jadi kain kayak scrap wool gitu. Itu kalau di otomotif bisa untuk peredam. Bayangin, barang scrap limbah konveksi kain dicacah-cacah, dilebur, itu bisa menjadi, kalau terus dipres kembali, itu bisa menjadi peredam di dalam mobil. Jadi saya di sini hanya bertukar pikiran. Jadi harga murah itu nyata, bukan tidak mungkin, itu nyata. Kalau semua limbah dikuasai oleh pemerintah, diatur oleh pemerintah, digunakan untuk pengrajin-pengrajin kecil. Nah, jadi pengrajin kecil ini menggunakan barang-barang scrap setengah bisa diolah kembali. Contoh kecil aja, besi dilebur jadi arit, aluminium dilebur bisa jadi wajan, bisa jadi cetakan kue. Makanya topi-topi, terus mainan anak-anak di pasar pagi Jakarta kota sana, itu murah-murah barang impor. Jangan gumun, jangan heran, karena di kita itu terlalu banyak menggunakan pungli. Contoh kecil misalkan, contoh kecil lagi. Misalkan kimia, limbah kimia, misalkan botol itu, botol bekas impus, itu direbut, banyak banget manfaatnya, bisa dikelola menjadi bahan yang mumpuni. Itu bisa lagi dikelola kembali, itu bisa buat untuk untuk saklar listrik. Saklar listrik kenapa murah? Karena limbah dari limbah dari plastik injek dikelola kembali, diolah menjadi barang pelet injek plastik, tapi bukan original. Itu bisa untuk saklar lampu, bisa untuk sikat baju, bisa untuk campuran bahan baku sandal. Makanya pernah dengar enggak sandal sintetik? Jadi pemerintah di sini jangan selalu disalahkan, karena kita terlalu besar sekali pertumbuhan untuk organisasi LSM-nya terlalu besar, akhirnya tidak terkontrol. Nggak usah jauh-jauh deh, pemerintah mau bangun jembatan, ngirim besi, itu udah ada yang punglinya LSM, nggak tahu LSM apa, saya nggak tahu. Itu banyak banget, dari mulai pos 1, pos 2, pos 3.
Makanya biaya produksi kita mahalnya minta ampun. Itu padahal proyek pemerintah masih dipungut. Gitu. Jadi kita Tanah Abang kosong itu bukan semata-mata kita bisa bersaing harga murah. Tapi tolong semuanya mengacu kepada pemerataan pendapatan, bukan pemusatan pendapatan. Pemerataan pendapatan, bukan pusat pendapatan. Maksudnya pusat tuh gini, orang banyak yang menjadikan kaki tangan LSM, tapi yang kaya bandarnya. Orang-orang di LSM itu saya yakin juga hidupnya jarang yang makmur. Tapi kerjanya maunya sedikit, uangnya maunya banyak. Kita manfaatkan LSM, kita daftar misalkan limbah kertas, limbah plastik, limbah besi. Itu semuanya didaftar oleh pemerintah. Habis itu yang besi bisa buat pengrajin arit, bisa pengrajin paku, bisa pengrajin apalagi itu pacul, bisa juga pengrajin pasak. Nah, kalau limbah plastik bisa buat sikat gigi. Tentunya contohnya botol, kalau limbah bekas pembuatan botol ya, itu pasti ada waste-nya, ada scrap-nya. Itu kan masih bersih. Nah, kita ambil, cara pengambilannya ditata yang baik. Itu bisa buat sikat gigi. Nggak heran di luar negeri, dari Cina itu barang murah. Limbah kertas itu digulung-gulung lagi, diolah kembali, itu bisa menjadi material lagi. Bisa buat kertas kado, bisa buat itu kertas untuk tas-tas, untuk produk belanja. Jangan salah, di Cina barangnya murah, kita jangan iri. Kita belajar dari sistemnya. Kita serahkan ke ahlinya. Jangan orang ahli, bukan ahlinya, ngomong seolah-olah ahli. Ini kita bertukar pikiran bahwa kita harus berani bersaing dalam arti belajar sistemnya. Seperti saya bilang tadi, di Tanah Abang itu, coba deh, itu parkiran berapa ratus juta per bulan, atau per minggu, atau per hari. Terus kebersihannya, belum nanti pungli-punglinya. Nah, itu dibebankan kemana? Ke biaya kontrakannya, kontrakan pedagang. Akhirnya pedagang harus mengambil keuntungan lebih. Harusnya ngekosnya, biaya sewanya sedikit, menjadi mahal. Terbebani di nilai jual barang. Terima kasih, salam sehat, sukses dan bahagia selalu. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah iri dengki. Pelajari caranya, belajar sama ahlinya. Indonesia bisa maju secepat itu, secepat ini. Terima kasih. Yang penting kita rukun, adem ayem. Semuanya harus berjalan dengan normal, dengan baik. Jadi cari solusinya. Kenapa kain bisa murah? Nah, cari caranya. Kenapa biaya produksi murah? Cari caranya. Bagaimana kok bisa murah nilai jualnya? Karena sewanya murah. Itu semua berkaitan. Jadi rantai bisnis itu harus dicari. Ingat ya, rantai bisnis. Kalau di ilmu biologi itu rantai ekosistem.
Semuanya ilmu berkaitan, itu bisa diterapkan di mana aja. Asalkan kita menghilangkan iri dengki, mau belajar, mau berdiskusi yang positif, mau berpikir jernih, jangan kasak kusuk. Jadi semuanya itu harus yang baik, yang adem, yang ayem. Logika, nalar, aktual kita lihat. Habis itu kita action. Terima kasih, sehat selalu.